warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam program Copy Paste. Jangan lupa di-share. Balik lagi di Copy Paste bareng aku Hersa dan aku Faza. Kali ini seru banget ya, akhirnya menyapa lagi setelah sekian tahun. Waduh, sekian tahun banget kayaknya ya. Kali ini kita bakal seperti biasa akan mendatangkan orang-orang yang keren banget di bidangnya, ya kan? Seperti biasa dalam program Copy Paste. Tapi sebelum kita akan mengundang teman-teman, kira-kira siapa narasumber kita mau ingetin dulu buat kalian yang nggak pengen ketinggalan info soal PW Kreatif, bisa silakan langsung follow dulu di Instagramnya @pwkreatif. Terus ada juga official Wonosobo TV. Dan juga di @pesona_fm Wonosobo. Oke. Nah, tayangnya nih, Copy Paste ini, kalau di YouTube Web TV setiap hari Senin jam 3 sore. Kalau versi audionya di mana? Kalau versi audionya ada di 92,1 FM, Radio Pesona Stasiun Informasi Terbaikmu, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Oke. Iya. Nih, hari ini kayaknya outfit kita santai banget ya. Iya. Ada apa nih Hersa hari ini? Apa ya kira-kira kayak kenapa nih? outfit olahraga ya. Oh, outfit olahraga. Tapi kita mau lempar lembing. Enggak ya. Siang kan belum ini kayaknya buat olahraga. Enggak sih, karena ya? olahraga tuh bisa kapan aja, Oke, gitu kan. Kapan aja, di mana aja. Jam berapa aja. Jam berapa aja. Yang penting nggak malas aja sih. Memang itu niatnya dulu gitu ya. Iya. Paling berat tuh kalau olahraga niat. Kalau Fazil gitu Betul. juga nggak? Iya, paling berat niat sih, betul ya. Teman-teman udah nggak sabar nih, kenapa nih outfit kita hari ini tuh olahraga. Iya, jadi hari ini Hersa kita akan mendatangkan teman-teman komunitas dari komunitas Slow Run Wonosobo. Slow Run Wonosobo, mungkin bagi teman-teman udah ada beberapa yang nggak asing ya Fazia. Betul. Ya, Slow Run Wonosobo. Slow Run Wonosobo. Nah, ini cocok banget buat yang masyarakat Wonosobo yang pengen lari gitu, tapi males cepet, gitu kan? Konsepnya kayak gitu ya. Jadi slow aja. Jadi slow mo. Gitu. Tapi nanti gimana konsepnya Slow Run Wonosobo atau Slow Run ini kita akan tanya lebih lanjut aja ke narasumber. Kalau kita yang jelasin nanti takut salah, ya kan? Kita cari tahu lebih lanjut apa itu Slow Run Wonosobo. Betul. Langsung saja kita panggil narasumber kita hari ini, ada Mas Dipta dan Mas Adi. Halo. Halo. Selamat pagi menjelang siang. Wow, agak tinggi ya. Selamat duduk, langsung aja duduk Mas. Enggak sih. Gimana Mas Dipta mana? Mas Adi mana? Adi, Dipta. Adi dan Mas Dipta. Gimana kabarnya nih Mas? Alhamdulillah sehat. Alhamdullah sehat. Kemarin minggu kita juga habis biasa agenda minggu kita rutin. Agenda rutin. Ya. Jadi kita udah di-spill dulu nih. Ada agenda mingguan. rutin. Betul. Jadi buat kamu yang misalkan gabut kalau minggu biasanya nggak punya pacar apalagi kan, gitu. Bisa aja gabung komunitas Slow Run Wonosobo. Tapi sebelum kalian mau gabung kan harus tahu dulu nih ya. Harus tahu dulu nih Slow Run itu apa. Tapi sebelum itu kita mau kenalan dulu lebih deket nih. Mas Dipta dan juga Mas Adi. Ini asli orang Wonosobo atau enggak? Asli Wonosobo. Asli Wonosobo. Wonosobonya? Kalau saya Karangluhur Kalianget. Karangluhur Kalianget. Kalau Mas Adi? Kalau saya di Kertek. Kerteknya mana Mas? Sejambu Sari, Mbak. Jambu Sari. Satu kabupaten. Satu kabupaten. Oke, berarti asli Wonosobo semua ya? Asli Iya, Wonosobo. betul. Kalau aktivitas harian di mana Mas? Kalau saya sih mahasiswa ya di Purwokerto. Ya. Masih mahasiswa? Masih mahasiswa. Semester? Akhir, semester 6. Akhir, oke. Kalau Mas Adi? Kalau saya itu kebetulan tenaga kerja Indonesia alias TKI, tapi kebetulan juga masih di rumah. Oh iya, jadi mudik ya? Mudik. Masih liburan, masih enjoy Wonosobo dulu lah. Oke, berarti mengisi aktivitas sehari-hari emang fokus di Slow Run gitu ya Mas sekarang ya? Bisa dikatakan seperti itu. Oke, jadi kalau dari Mas Adi dan juga Mas Dipta dulu, awalnya tuh sebenarnya hobi, lari tuh hobi atau mungkin hanya sekedar pelarian hidup gitu? Iya, atau gimana Mas? Kalau saya kebetulan mengubah pola hidup sih Mbak. Jadi dulu saya waktu itu obes, jadi sampai 135 kilo. Wow. 135 kilo. Iya, kalau saya di situ. Terus mencoba
udah nggak enak nih buat bangun subuh kok udah nggak nyaman gitu, udah malas-malesan gitu. Jadi saya merasa kayak harus ada yang diubah deh. Jadi saya pergilah ke gym, coba olahraga apa gitu. Kan sering kita nih baca-baca di artikel ataupun melihat YouTube, dan salah satu yang paling cepat itu adalah lari. Jadi saya mulainya dari treadmill semenit. Semenit itu udah nggak betah gitu, udah ngap gitu. Tapi besok harus tambah lagi. Tambah. Karena mungkin berat badan yang sudah berlebih itu iya, gitu betul, ya Mas. kalau saya. Oke, butuh waktu atau konsistensi berapa lama nih Mas? Mulai dari treatment terus akhirnya lari bebas dengan seorang gitu. Kalau itu kurang lebih 1 tahun ya Mbak. 1 tahun. Ya. Wow, itu 1 tahun berarti dari 130 sampai sekarang berapa Mas? Sekarang stabil di 90. Wow, keren ya. Keren banget, berarti berhasil turun 40 kilo. Banyak banget loh itu hasil segitu, dan konsistensi selama 1 tahun itu nggak mudah. Yang susah kan konsistennya iya bener banget. Kalau Mas Dipta sendiri gimana? Kalau saya pribadi kan emang suka olahraga. Oh gitu. Cuman biasanya kan futsal, bola, olahraga yang kelompok. Itu kayak kalau misal lagi pengen olahraga tapi nggak ada temen, kan bingung. Akhirnya waktu itu kebetulan sepupu ngajakin lari, malah ketagihan sampai sekarang. Oh gitu. Berarti awalnya coba-coba ketagihan. Kurang lebih. Sekarang jadi hobi ya. Oke. Ya soalnya kan lari simple sih Mbak. Jadi kita kadang ya sudah kalau mau sendiri nggak butuh ngeluarin peralatan apa, cuma sepatu, pemanasan dikit kita bisa langsung gas kapan saja. Gitu Iya sih. betul. Simple ya, berarti sederhana. dulu mulai lari itu di sekitaran rumah atau gimana nih Mas? Kalau aku ya di sekitaran rumah biasanya itu Mbak, dari Kertek itu dulu coba awal-awal itu Kertek sampai PKU, tapi pulangnya jalan kaki. Terus wah bisa nih, cobalah PP full lari. Terus pernah juga nambah dikit lah sampai Mendolo. Terus pulangnya ngangkot kecapean biasa kan, karena kita kadang kan awal-awal begitu. Terus lama-kelamaan sudah terbiasa ya sudah. Step by step. Betul. Step by step. Oke, ini kalau perjalanan Mas Dipta dan juga Mas Adi ya. Nah, kita pengen tahu nih selanjutnya perjalanan Slow Run Wonosobo. Awal berdirinya tuh gimana sih Mas? Kalau Slow Runners itu sebenarnya karena kita sering ketemu di event-event lari di kota besar Mbak. Jadi sebenarnya kita sudah kenal lama. Jadi saya bertemu dengan Mas Dipta itu malah ketemunya di event di Magelang. Saya bertemu dengan anggota lainnya di eventnya di Yogyakarta di Mandiri Jogja Marathon. Terus pada saat event yang besar, lumayan sangat besar, namanya itu adalah Sibakul Sport Fest, tiba-tiba ketemu lagi dan lebih banyak orang lagi dan orang Wonosobo semua. Oke, jadi ketemunya justru malah di luar kota. Luar kota. Gitu ya, event-event di luar Iya, kota. betul. Gitu. Oke. Jadi obrolan itu waktu itu obrolan sarapan, ya wis lah, besok kita bikin komunitas. Coba kita lari dulu deh di alun-alun bareng gitu. Satu saat kita minggu pagi latihan janjian bareng. Waktu itu masih bertujuh sampai berdelapan. Ya sudah sambil ngobrol-ngobrol lah. Ya sudah yuk kita bikin komunitas. Karena kalau di lari itu Mbak, waktu finish gitu kalau ada komunitas tuh seru, ada yang nyemangatin gitu loh. Waktu garis finish, wah semangat gitu tuh kayak seneng ya kalau ada komunitas ya. Dan kita melihat banyak di kota besar itu punya, Semarang ada, Magelang ada, Banjarnegara. Tiap kota atau kabupaten tuh ada. Iya. Oke, itu Slow Runners juga? Enggak, namanya komunitas mungkin mereka beda-beda. Beda-beda. Jadi Beda-beda. nama Slow Run ini memang diinisiasi di Kabupaten Wonosobo namanya. Iya, karena kita pengennya itu kan mungkin banyak kan saat kita ngobrol sama teman-teman gitu, waktu kita belum jadi komunitas di alun-alun dengan para pelari yang lain yang sering di alun-alun tuh mereka takut. Oh, kalau komunitas itu pasti cepet-cepet ya Mas. Mas, nanti kalau lari bareng saya pasti ditinggal deh. Jadi kita pengen mengubah image itu sih. Jadi komunitas ini ya kita lari bareng, enjoy bareng gitu. Bukan kita saling cepet-cepetan itu enggak. Bukan untuk berlomba. Bukan untuk berlomba, enggak. Ini memang hobi kita dan kita mau enjoy aja gitu. Makanya namanya Slow Runners. Pengen lari bareng-bareng aja sih. Lari bareng, benar, berarti lari olahraga tapi dikemas dengan lebih menyenangkan gitu ya. Jadi biasanya kan kalau ada banyak teman kan makin semangat gitu. Iya, benar. Tadinya mau lari sendiri kayak males banget gak ada temennya. Tapi karena
juga ada sekarang udah Bareng-bareng, diwadahi pakai komunitas ini, jadi makin semangat buat berolahraga. Iya, betul. Kayaknya aku juga bakal jadi lebih semangat sih olahraga, apalagi kalau lari terus ada temennya sambil gosip gitu kan. Itu yang kamu tuju ya, bukan larinya. Oke, asik. Ngomongin sloran nih, kalau dari sebenarnya tuh sloran itu sama jogging sama atau gimana nih? Sebenarnya kalau slow runs itu kan nama komunitas kita, Mbak. Oke. Gitu. Kalau jogging ya sama aja sih. Sebenarnya kan juga ya intinya sama, lari-lari santai sambil menikmati udara angin pagi ataupun sambil menikmati pemandangan sekitar sih. Sama aja sih sebenarnya kayak lari-lari kecil begitu. Tapi mungkin jaraknya kalau jogging kan orang pasti ya udahlah kita jogging yuk di alun-alun pasti cuma sekali 2 kali. Kalau kita cenderung kalau bisa ya minimal 5 kilo. Tapi untuk ke situ pun kita kadang ada member yang baru nih nanya, "Mas, tapi aku belum sampai itu 5 kilo." Gitu. Ya kita bisa temenin dulu. Oh, ini bisanya segini. Udah nggak apa-apa, yang penting bisa. Nanti lama-kelamaan dengan latihan yang sering gitu insya Allah pasti bisa. Berarti nggak memaksa ya, nggak memaksa anggota baru untuk ayo kamu harus segini minimal gitu, nggak ada ya? Ya, Nggak ada bertahap keharusan sih, gitu ya. ya. Bertahap. Wah, keren, Kapok keren. nanti Mbak, soalnya enggak, maksudnya ya balik ke visi misi kita itu pengennya tuh kan sering nih kalau maunya kita lari tuh dari rumah tuh, apalagi kalau yang muda-muda kayak Mas Dipta gini kan, wah Mas mau daftar ya, mau daftar ke ini ya, mau daftar ke itu ya, jadi tuh image-nya lah kok bahkan sampai saya pun ketika saya keluar dari rumah untuk lari sampai ke PKO ataupun ke Mendolo itu pasti ditanya seperti itu. Mas lagi mau daftar angkatan ya? Lah, Oh, gitu. Dikiranya ini ya, iya, latihan fisik, latihan betul. fisik buat itu. Tapi kan makanya salah satu kita pengen mengubah persepsi orang, ini tuh hobi yang menyenangkan dan setiap orang pasti bisa karena juga modalnya nggak mahal. Nggak mahal ya. Cukup sepatu dan kita bisa lari. Padahal kalau olahraga sendiri memang itu juga salah satu keharusan gitu ya, bukan hanya sebagai syarat gitu kan. Tapi betul. sebagian orang memang masih memandang kalau olahraga, lari atau apa fisik itu tahunya untuk Mau daftar. mempersiapkan. Mempersiapkan. Pasti, iya. Ternyata nggak harus seperti itu gitu ya. Nah, kalau Sloran sendiri Mas, kan udah berdiri berapa lama nih? Ya dari kemarin September, Mbak. September, Oh, gitu. Oktober, November, Desember, Januari. baru Baru 6 bulan ya, setengah tahun. Belum ada 1 tahun. Iya. Baru masuk MPAC ya. Oke, masih istilahnya masih newborn gitu ya. Iya. Tapi udah berapa anggota sejauh ini? Kalau untuk yang aktif itu kurang lebih 80. Oh, 80 orang, iya. 6 bulan udah 80 ya? Kalau 80 itu dari berapa orang, terus sekarang sampai 80 dari berapa 8 orang? Mas. dari berdelapan Dari orang. 8. Awalnya 8. Keren banget, dari 8 orang terus jadi 80, Anggota yang naiknya aktif. 10 kali lipat dalam Iya. waktu 6 Betul. bulan. Wih, keren. Iya. Itu awalnya gimana? Kok bisa kemudian sampai banyak yang tertarik gitu? Apakah tahunya lewat Instagram atau lewat mana gitu, Mas? Dari mulut ke mulut. Nah, itu Instagram kita juga punya namanya Saudara-saudara Sofa. Alhamdulillah sekarang followernya hampir 1000. Wih, keren. Untuk itu kadang kita tuh di alun-alun Mbak, saya atau teman-teman yang lain tuh kadang ngajak gitu. Oh, gitu. Ayo kapan-kapan lari bareng minggu pagi bareng-bareng gitu sama komunitas kami join gitu. Kita nggak kan semua orang gitu pasti kita ajak gitu. Siapapun entah muda entah tua entah dia masih dalam pelatihan juga kalau mau ya monggo gitu. Lama-kelamaan terus kita bikin jersey kan. Jersey terus lama-kelamaan juga orang wah kok apa tuh biru-biru tuh. Oh, iya. Kok lari Seragam. bareng-bareng. Jersey ada jersinya sama tertarik gabung gitu. Oke. Tadi kan kalau yang tadi Mas Adi bilang itu kan ada yang tua, ada yang muda gitu kan. Sebenarnya kalau di Sloran Wonosobo ini tuh rentang usianya dari berapa sampai berapa ini, Mas? Bermacam-macam sih, Mbak. Bermacam-macam. Dari yang anggota kita yang terkecil tuh kelas 6 SD. Ada namanya Ada yang situ. kelas Kelas 6 SD. Iya, itu udah join. Terus bahkan ada yang di atas 60 pun ada. Di atas 60 tahun. 60? Iya.
Simbah aja ikut semangat, lari. Maza. Saya curiga itu purnawirawan. Purnawirawan TNI yang masih Wow, masih semangat, dari keren. kelas 6 SD. Kalau kelas 6 SD berapa sih usianya kira-kira? Kira-kira 12 mungkin ya. 12. 12 tahun sampai 60 tahun. Wow. Keren. Kita aja kalah loh. Iya kan? Iya, harusnya kita yang usia masih menengah gitu. Kalau Hersa sendiri kalau lari tuh betah berapa jauh? Karena aku jujur kalau lari kayaknya aku udah lama deh nggak gitu, olahraga lari ya? lari gitu. Paling cuma kalau treadmill tuh kan nggak ini ya. Ya sama sih Mbak, sebenarnya sama. Iya, Cuma kan medannya ada yang berbeda medannya gitu beda, sih. Dan vibes-nya aja kan pasti lebih berbeda, kan lebih asik kalau misalkan di outdoor, dilakukan di outdoor gitu. Gitu. Berarti udah nggak sempet lari ya, jarang Iya, lari. kalau aku lari dari kenyataan tiap hari. Agak susah kalau itu ya. Oke, kalau Slow Runners Wonosobo ini kegiatannya ada apa aja Mas sejauh ini? Kalau kegiatan sejauh ini kita punya kegiatan rutin seminggu itu 3 kali 3 kali? latihan bareng. Jadi tiap Selasa malam. Malam berarti ada malam juga ya? Ya, night run. Night run. Terus Jumat itu nanti kita ada kayak training di Stadion Kalianget. Terus nanti di hari Minggunya kita Sunday Fun Run di alun-alun biasanya kita. Berarti Selasa malam, Jumat sore, dan pagi, juga Minggu pagi. Minggu pagi. Iya. tiga kali dalam 1 minggu. Keren. Ya ini udah kayak makan ya. Tapi sudah Nah, 3 kali. Makanya seminggu 3 kali bahasa ya. Oke, jadi memang 1 minggu 3 kali Iya. dan itu bebas ya. Maksudnya kan kadang ada yang nggak bisa waktu malam atau ada yang nggak bisa sore gitu. Berarti bisa milih tergantung gitu ya. Iya, kan kalau kita juga tidak mewajibkan anggota kita buat join karena balik hobi ya Mbak. Jadi Iya, betul. Monggo kalau ada yang mau ikut latihan bareng ya kita ada di tiap Selasa malam, Jumat sama Minggu. Kalau alhamdulillah juga Selasa malam nih mungkin juga Mbaknya kan juga baru tahu. Emang Mas Selasa malam itu bener-bener kalian lari? Iya bener Mbak. Kita lari 5 kilo. 5 kilo. Wow, 5 kilo. malam-malam. Dari Malam-malam. mana sampai mana itu Mas? Kalau sekarang kita startnya karena kita kerjasama dengan Koyo Kopi, kita startnya dari Jolontoro. Jolontoro Wonosobo ya? Iya. Jolontoro Wonosobo. Terus Sampai? keliling kota. Jadi gitu. kita ngikuti yang banyak lampunya sih. Iya, kalau gelap-gelap agak takut Iya, ya. iya. Berarti Terlebih kan kita juga pakai ini sih Mbak. Jadi pakai rompi yang kalau Rompi mainnya yang di yang nyalain. hijau-hijau itu. Jadi kalau reflektor Oh, gitu, itu, jadi betul. itu juga menjamin keamanan kami kalau umpamanya di jalan yang agak gelap. Tapi untuk menjaga keamanan juga kita juga milih rutenya itu yang banyak lampunya, cahayanya terang. betul. cahayanya banyak gitu ya. Iya. Karena malam juga gitu kan. Berarti kalau besok nih Faza kita Selasa malam. Iya. Terus ketemu ada apa tuh gitu kan. Sekumpulan orang gitu ya. Lari di pinggir jalan kan berarti Mas? Iya. Iya dong, kalau bisa kan ketabrak dong. Bener juga. Iya kan? Ternyata itu Sloran gitu. Sloran Udah Wonosobo. terjawab ternyata Ah. komunitas Sloran. Iya, jadi bukan tukang parkir malam ya, beda. Relativis ya. Oke, nah Mas tadi kan Mas Adi udah bilang nih katanya kalau misalkan gabung. Nah, ini gimana caranya buat teman-teman gabung? Apakah harus ngisi form, terus harus tes SKD atau apa gitu? Berat banget. Kalau ada tes kayak gitu nggak ada bedanya dong Mbak, sama yang ini. Ya nanti kita ada ini ya, form pendaftarannya enggak. Sebenarnya tinggal join aja di Tinggal tiap join kita aja. latihan. Kita welcome banget. Minimal tinggi badan ada? Enggak. Enggak ada. Wah, mentang-mentang saya tinggi lagi jadi patokan. Takut ya? Enggak, Mbak. Berarti aman ya. Jadi buat teman-teman nih yang mau daftar umur berapapun, Umur berapapun. terus kemudian nilai rata-rata rapatnya berapa juga ya kalian. Pokoknya semua langsung daftar aja ke Slow Runners Wonosobo. Bisa. Iya. Nah, kalau mau menghubungi nih di mana, Mas? Kalau kita kebetulan ada IG juga, jadi tinggal kontak kita di IG aja, nama IG-nya Slow Runners Wonosobo. Oke. Tinggal nanti kalau mau nanya, tinggal DM aja. Bisa deh, nanti aktif di Aktif. Instagram, di Iya. DM juga aktif DM gitu aktif ya. banget, Kalau dijamin misalkan- cepet Mbak kalau DM balasnya. Fast Fast Mas respon. respon. Nah, tadi Instagram Slow Runners Wonosobo. Kalau Instagram Masnya apa? Bisa. Oke, kalau mungkin yang istilahnya malu ya memulai
DM dari IG gitu, mungkin bisa langsung join di hari-hari yang tadi ya, kayak Selasa bisa. Malam atau Jumat sore atau Minggu pagi kan rutenya kan sudah jelas ya itu ya. Kalau Minggu di alun-alun, gitu kan, mungkin bisa ketemu sama anggota-anggota lain di alun-alun, bisa langsung join. Bisa. Itu juga bisa. Itu kan kalau misal mau join bisa pantau di Instagram kita. Jadi nanti tinggal join aja nggak apa-apa. Soalnya kan semua kegiatan pasti kita kalau mau, walaupun itu rutinitas Selasa, Jumat, Minggu kita, tapi kita pasti announce kok. Bisa kasih tahu ke teman-teman. Takutnya ada perubahan jam, ada perubahan tempat lokasi itu kumpul. Gitu ya. Ya betul. Pernah nggak nih Mas, ini kan karena ada jadwal yang Selasa malam tadi ya. Selasa malam itu Wonosobo kan sering banget ya hujan gitu. Nah pernah nggak sih Slow Run nih pas lagi hujan gitu tapi tetap lari gitu? Atau mungkin cerita-cerita unik yang lain gitu dari slow runners ini? Kalau itu karena kesehatan sih Mbak, janganlah kalau kita udah tahu akan hujan gitu pasti kita juga info bakal kita hentikan karena kan kasihan juga ya, mungkin besok masih berolahraga, masih beraktivitas gitu. Jadi kita nggak maksain itu jadwal lari, kita harus lari walaupun hujan, enggak. Tapi kalau misal hujan ya kita tunda dulu. Kalau misal nggak hujan ya kita lakukan seperti biasa. Oke, kita nggak maksain sih. Mulai kan belum hujan, terus tiba-tiba hujan gitu melipir. Kopi. Nggak jadi olahraga, kopi aja. Ngapain kopi aja gitu. Ya kan kebetulan juga titik kumpulnya kan di coffee shop. Iya, makanya. Jadi udah ngumpul tiba-tiba hujan, jadi kita ngopi aja gitu. Emang cucok ya. Ketiga nih warung kopinya milik salah satu anggota. Iya. Oke, mungkin ada cerita unik lagi nggak Mas? Misal kayak aku pengen banget lari, udah aku pakai payung aja, aku pakai mantel gitu. Ya itu kan kejadian waktu ya kalau kita ada event trail kan Mbak. Jadi kan kalau trail kita ke gunung gitu, contoh kita udah melakukannya 2 kali. Pertama di Gunung Kembang, yang kedua kemarin 2 minggu yang lalu di Gunung Bismo via Silanda. Itu menanjak ya. Iya, itu lebih bukan ke slow run tapi lebih ke apa ya? Ya kalau istilah dari kita piknik elevasi. Piknik elevasi apa tuh istilahnya? Ya elevasi itu kan tanjakan ya Mbak. Jadi istilahnya kalau di lari itu namanya ada EG, elevasi gain. Jadi jumlah elevasi harus kita taklukkan. Oh gitu. Contoh kalau yang kemarin di Bisma itu ya 1000 elevasi, EG-nya 1000, ya berarti kita harus menaklukkan elevasi 1000 meter. Wow. Jadi dalam jarak dari base camp ke puncak itu ada kurang lebih ya tanjakannya kalau dihitung 1000 meter. 1000 meter, wow. Keren. Aku masih amazed gitu ya. Iya, betul. Niat dan perjuangan mereka tuh nggak cukup cuma ikut-ikut doang, FOMO doang gitu. Iya. Memang benar-benar buat olahraga. Betul, dan manfaatnya pasti banyak banget gitu ya. Oke, nah kita udah tahu banyak mengenai slow runners Wonosobo dan juga Mas Dipta soal Mas Adi juga. Sekarang kita mau lihat fun fact nih dari slow runners Wonosobo. Kita lihat fun fact yang pertama. Nah, ini dia. Mungkin bisa dijawab oleh Mas Dipta nih. Punya moto semakin tinggi pesmu, betul bacanya? Iya. Ya. Pesmu semakin sedikit temanmu. Ini gimana nih maksudnya nih Mas? Ya sesuai dengan nama komunitas kita ya, Slow Runners Wonosobo. Jadi kita punya tagline semakin tinggi pesmu, semakin sedikit temanmu. Oh gitu. Berarti kalau kita semakin pace itu kan kecepatan ya? Iya benar. Ya, kan? Jadi kalau misalnya semakin cepat, itu semakin nggak ada teman. Iya betul. Betul. Jadi buat kalian nggak usah ngoyo menjalani hidup ya. Kalian nggak punya temen. Berarti ini ya orang-orang ambis di layar. Nggak cocok. Nggak cocok. Makanya nek ada yang seperti karena dewek bae. Olahraga sendiri aja. Baiklah. Oke, berarti memang ya sesuai dengan namanya slow runners berarti kita santai. Dan mungkin tujuannya biar bisa merangkul semua kalangan gitu. Tadi kan ada anak muda juga yang maksudnya masih dibilang masih kecil ya, masih SD. Betul. Ada juga yang tua udah 60 tahun mungkin itu kan. Betul. Salah satu dari ininya. Juga remaja jompo. Kayak kita itu juga masuk nih. Cocok. Oke. Oke, fun fact yang kedua.
anggota Sloran mulai dari usia 10 hingga 50 tahun. Iya. Kan tadi ada yang lebih dari 60. Iya, Iya, 60. betul. Itu gimana awalnya menemukan bapak-bapak 60 tahun itu? Ya di alun-alun. Iya. 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 Di alun-alun karena Iya, bapak-bapak atau ibu-ibu itu? Iya, betul, bapak-bapak. Ya. kebetulan dia seneng jogging gitu, Pak. Seneng lari pagi gitu. Hobi Ya udah, olahraga, ya. kita ngobrol aja. Oh, Pak, salam kenal Pak. Gini Pak, monggo Pak, Kak. Kalau ikut. Senggang di hari Minggu bisa join latihan bareng gitu. Alhamdulillah. Dan ternyata Keren ya. minat gitu Minat, ya. iya. Ternyata minat. Ini biasanya sambil lari bareng gitu kan, sambil Mencari teman ya? mencari teman, Iya. iya betul. Gitu. Sambil tukar pengalaman hidup. Iya. Biasanya Kalau kayak kerasa gitu. udah Udah 5 kerasa. kilo aja. Iya. Nah itu Iya, Mbak, betul. benar. Biasanya kayak gitu ya. Iya, dan fun fact lagi, Bapak satu ini pernah nih kita iseng nih, Jal Pak ikut yang muda gitu Pak. Dan dia masih bisa. Wow. Untuk Iya. di speednya Kalah mereka dia masih bisa. Keren. Jadi ternyata umur tuh nggak penghalang loh Iya, buat betul. kita Iya. gitu Makanya ya. kan age only number. Wah, iya. Ternyata kejawab ya di salah satu anggota Sloran Wonosobo. Iya. Wow. Keren. Oke, fun fact yang ketiga. Pernah ada pelarian keserempet dinosaurus. Agak aneh ya. Gimana nih ceritanya? Oke, bisa dijawab nih. Kalau itu sebenarnya nggak cuma dinosaurus Mbak, kadang BMW, Seneng kalau keserempet iya, gitu ya. ya itu BMW atau dinosaurus yang di alun-alun. Oh, gitu. Oh iya, oke. Ya kan, itu kan kadang kita latihan di dalam alun-alun gitu, dan di Iya. sana kan sering dipakai buat para anak-anak dan orang tuanya bermain juga kan, yang mengendarai mobil-mobil listrik seperti itu. Kadang kalau mainnya yang nyetir anak-anak gitu kan, dia nggak aware ya, tinggal asal nyetir aja ya, nabrak itu pernah kejadian seperti itu. Oh, gitu. Nabrak segala macam yang ada di alun-alun. Iya, iya. Ini BMW. insiden kecelakaan tunggal ya. Kecelakaan ini ya. Oke. Mungkin ada hal konyol gitu lagi nggak Mas? Mungkin yang treknya bukan alun-alun gitu. Pernah sih waktu itu awal-awalnya gitu Mbak, ada anggota baru ikut join, ayo Mas join, oke siap gitu. Dia ini outsole-nya itu jeplak Mbak, jadi sepatu ini yang bawah ya. bawah ini jeplak sampai Mbak dia itu Lepas. Iya. Terus gimana? Terus gimana tuh? itu jalan kaki dilepas. Tetap dilepas. Ya, Akhirnya dilepas, nggak pakai dibawa. sepatu gitu. Iya tetap Mana dia jalan dipakai? kaki nggak bisa ini kan kasihan kalau mainnya lari nyeket gitu kan kasihan, Iya, mungkin betul, sakit panas kan. ya. Ya jalan kaki aja dari Sapen sampai alun-alun. Oke, itu juga cerita lucu ya. Tapi Iya, iya. bagusnya itu dia nggak kapok Mbak. Oke. Sampai Sampai sekarang dia sekarang. masih Masih semangat ikut. buat ikut. Masih Iya. Itu berarti Wow. ternyata apa ya tadi sepatu apa ya istilahnya tadi? Lepas. Sepatu Outsole-nya lepas ya. Outsole-nya Gitu lepas, ya. iya. Sepatu nyoplok itu nggak jadi penghalang gitu ya. Iya. Buat, terus ikut di Semangat Sloran buat ikut, gitu. ya. Itu juga Betul. membuktikan berarti kayak meski aku sepatunya udah rusak tapi aku tetap kepingin olahraga gitu. Betul. Kalau sepatu rusak nggak apa-apa, ada sandal swallow. Sebut merek. Swallow. Oke, masih ada fun fact berikutnya? Fun fact yang terakhir nih, mungkin bisa dijawab oleh Mas Dipta. Slow Runners Wonosobo mendapat juara 4 event Sejateng DIY. Ini benar? Itu event Tudes, jadi Tusdes. event Tusdes, jadi kayak event relay, Ya. estafet, Oke. sejauh 400 meter Meter kali 4 orang, 400 meter. ya, dan itu diikuti oleh banyak komunitas lari, diselenggarakan di Stadion Mandala Krida, Yogyakarta. Dan alhamdulillah tim Slow Runners Wonosobo mendapat tempat keempat. Wow, kapan itu? Tahun berapa? Bulan apa ya? Kemarin kok. Bulan baru kemarin. Januari Iya. berarti. Januari Ya, akhir. Januari kemarin. Oh, enggak Februari awal, Mbak. Itu Februari Februari tanggal awal. 4 kalau nggak salah hari Minggu. Iya. Oh, Berarti masih di bulan ini. Iya, masih bulan ini. Nah, itu kebetulan kan juga kita alhamdulillah ada orang Wonosobo yang sudah ada di Jogja, kita dikasih info, Mas tak kasih gratis nih dari Wonosobo mengundang kita kan, Mbak. Ya sudah kita berangkat ke sana. Oke, terus dengan ikut. semangat ya. Ikut, alhamdulillah Dapat posisi posisi 4. Posisi keempat. Mantap. Berarti pelari-pelari Wonosobo ini ternyata nggak sepele ya. Karena dia udah juara 4, padahal baru 6 bulan loh ya. Sampai dibilang gini kok waktu itu, wah namanya Slow Runners pembohongan publik gitu. Ini hanya
fast ya. Ini hanya kedok aja ya. Ilmu padi. Padi apa? Menyala bangku. Nggak boleh. Oke, jadi cuma sekedar nama ya. Ini clickbait aja sebenarnya ya. Nah kan ini Mbak kan bisa dilihat, kita kan logonya slow fast kan, fastnya kan dicoret. Itu bisa menyesuaikan kok. Saatnya fast. Ya. Saatnya Jadi slow bisa. Tergantung pesanan ya. Iya, tergantung order ya. Oke. Nah, terakhir Mas sebelum ke situ, mungkin bisa disampaikan persiapan nih untuk mungkin teman-teman yang baru mau gabung dan pengen jadi pelari gitu ya. Mungkin bingung olahraganya apa, akhirnya menemukan Slow Runners Wonosobo gitu. Ada syarat nggak sih? Maksudnya untuk pribadi apakah harus menyiapkan mental atau apa peralatan yang harus disiapkan gitu? Bisa disampaikan. Mungkin kalau dari pengalaman pribadi ya, yang jelas mental. Karena kalau mental nggak siap, baru lari sekali itu udah kapok. Jadi harus persiapan mental. Kalau aku mau ikut, mau konsisten, ya harus dipersiapkan. Jadi untuk gear untuk apa, cukup sepatu aja untuk lari, ya nggak masalah. Yang penting kalau emang mau berusaha buat konsisten, ya dilakukan. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, sekali lari nanti jauh, capek, nanti kapok. Besok-besoknya udah males, kemarin capek, jauh gini. Nah, mungkin ada tips atau apa ya istilahnya kayak mungkin emang udah lama nih nggak olahraga lari gitu, dan ini kan mungkin bagi yang nggak pernah olahraga 5 kilo itu kan cukup jauh ya. Tuh mungkin ada tips nggak kayak yang latihan pendek-pendek dulu gitu, atau lari berapa putaran alun-alun gitu, gimana Mas? Kalau strategi saya, pengalaman saya tetap bertahap. Jadi kalau bisanya masih satu, ya nggak apa-apa. Nanti kalau bisanya, andai kan masih setengah pun nanti sisanya jalan kaki nggak apa-apa. Setengah langkah. Salah. Intinya kalau saya tetap olahraga lari itu mengajarkan kita untuk mengenal badan kita, Mbak. Itu serius. Kemampuan. Jadi kalau umpamanya serasa wah ini udah nggak sanggup nih, ya sudah. Kita harus stop gitu loh. Jadi ya udah sisanya jalan kaki. Sama kalau kayak kita problem kita pelari-pelari hobi, kalau kita lagi join event di luar itu pasti cuaca. Di sini kita biasa cuaca sejuk, dingin, ketika masuk Magelang, Jogja yang panas. Ya itu kan kita harus mengenal badan kita, Mbak. Kalau kita sering latihan gitu, wah ini nggak bisa nih, kita cepet-cepet nih. Ya udah, pelan-pelan aja, penting kita sampai gitu. Itu sih. Jadi mengenal diri kita itu lebih baik. Jadi mulai latihan ya pelan-pelan dulu aja. Step by step. Jadi nggak perlu dipaksakan ya. Nggak perlu dipaksakan. Semampunya aja. Semampunya aja. Dan yang paling jelas adalah syaratnya murah ya. Maksudnya hanya sepatu, terus nggak harus punya headset, Spotify premium gitu, nggak harus. Ada yang mahal Fajar. Apa? Niat dan konsisten. Itu yang paling mahal ya. Oke, dan kita lanjut ke segmen berikutnya ya. Kita udah masuk ke 2 segmen. Segmen terakhir kita masuk di Wi-Fi area. Bagi passwordnya. Ya, ini dia kita masuk ke segmen Wi-Fi area, yaitu di sini kita akan ada beberapa cuplikan nih Mas berkaitan dengan olahraga lari dan lain sebagainya gitu ya. Nah nanti bisa ditanggepin nih kira-kira gimana di Slow Runners Wonosobo atau juga bagi Mas Dipta dan juga Mas Adi sendiri. Yang pertama, nih ada berlari tak harus cepat, ini manfaat slow run. Nah di situ kan tertulis ya di berita, berlari tidak harus cepat dan ada manfaat slow run. Nah, kalau menurut Mas Dipta dan Mas Adi nih, manfaat slow run sendiri itu atau ya istilahnya pokoknya lari gitu ya. Manfaatnya tuh apa aja sih buat tubuh yang selama ini mungkin selama 6 bulan ya konsistensi kalian itu manfaat yang sudah dirasakan untuk tubuh itu seperti apa? Mungkin dari Mas Dipta dulu. Oke, kalau setahu saya ya, kalau misal kita rajin lari nggak slow run, maksudnya untuk nggak terlalu cepat, itu yang jelas kita itu meningkatkan kerja jantung, kardionya itu meningkat. Kalau kita rajin slow run itu, jadi lama kelamaan nggak terasa itu kerja jantungnya itu meningkat. Ketika kita
pengen cepet, itu nggak kerasa kita bisa tahu-tahu nambah gitu aja kecepatannya. Padahal kita latihannya itu rutinnya slow, tapi karena terbiasa, jadi jantungnya itu makin lama kapasitasnya makin cepet bisa ini. Ketika kita lari cepet, itu bisa tambah cepet. Itu Jadi, tanpa terasa gitu loh. Oke, nggak kerasa gitu. Berarti Iya. istilah bisa karena terbiasa itu Iya, juga nggak betul. berlaku di lari gitu Iya. ya. Mas tapi aku nggak bisa lari gitu, tapi mungkin dari step by step itu Step nanti by nggak step, kerasa ya. sampai akhirnya bisa lari Ya, gitu betul. ya. Oke. Gitu. Mungkin ada lagi nggak Mas manfaatnya? Kalau slow runs itu gini Mbak, jadi kalau kita lari santai itu, yaitu kayak kita mendengar kata badan sih kalau aku bilang, aku yang selalu enjoy begitu. Jadi menikmati udara pagi, terus yang penting rasa badannya itu enak. Makanya kalau umpamanya lari cepat, dia nggak akan bisa cepat tanpa dia berlari pelan dulu. Satu Nggak itu. bisa langsung. Nggak gitu bisa ya. langsung. Oke. Dan untuk lari pelan itu nambah endurance kita, Mbak. Jadi contoh nih, ada orang yang sekarang itu lari itu gila-gila. Jadi ada tuh lomba lari 150 km, Mbak. Wow, 150 km. Iya, 50. 150 km. Terakhir itu kemarin dari Semarang ke Yogyakarta. Wow. Jadi kan Pak travel ya 90.000 ya. Nah, Ya betul. salah satu penunjangnya kalau kita lari jarak panjang itu ya penopangnya ya slow run itu. Cara kita ngatur nafas, cara kita melangkah itu kan juga nanti kerasa. Soalnya kalau umpamanya ya nanti kalau sekarang join komunitas ya udah join aja, lari teknik bebas monggo. Yeah. Nanti kalau udah mau pengen belajar lebih nanti kita sampaikan juga gini nih caranya. Tekniknya. Cara membenarkan running form yang benar ya dengan cara kita berlari pelan, Mbak. Oh begini, oh ini harusnya begini. Dan itu sudah kebiasaan menjadi bagus, ketika cepat juga akan terbiasa. Gitu sih. Oke, jadi kalau tadi kata Mas Dipta itu meningkatkan apa ya kinerja Kinerja jantung. ya, Kardionya. jantung, kardio. Terus tadi untuk latihan pernafasan. Iya. Terus apa ya? Untuk cara teknik lari yang Iya, biar iya. mungkin nggak cepet kerasa capek gitu Iya, ya. betul. Mas kan itu ada tekniknya sendiri gitu. Dan untuk mendapatkan apa ya? Lari yang bisa jauh itu memang harus dari Iya. slow dulu gitu Penopangnya ya. dari pelan itu dulu. yang slow gitu, soalnya yaitu meningkatkan endurance, Mbak. Jadi namanya kita badan, namanya kita usia bertambah, pasti kan endurance akan turun tuh. Iya. Jadi salah satu untuk mengurangi itu ya kita salah satunya ya dengan lari pelan begitu sih. Oke, dan mungkin ada orang ya yang aku bisa kok nggak usah apa ya namanya nggak usah pakai slow run dulu, langsung aja aku mau fast gitu ya, mau lari cepet gitu. Tapi mungkin efeknya akan beda gitu ya Mas ya. Itu malah berbahaya, Mbak. Nah, Jadi oke. lari, pernah ada kejadian ketika saat itu sebuah event itu ada yang meninggal. Lari meninggal. Ya itu karena track recordnya dia nggak pernah latihan. Tiba-tiba langsung namanya kita di perlombaan, ambience-nya itu kan pasti wah aku nyongi lomba ke. Semangat ke. Nggak mau kalah Nggak mau sama yang kalah. lain, kan. Nah itu dia kurang mendengarkan badannya. Namanya kalau maunya kita cepet, jantung ini kan langsung Iya. dari Target ya. dari yang normal tuh deg itu kan bahaya, Mbak. Lah kalau slow run itu membiasakan, oh kok gini nih. Jadi lama-lama kinerja jantung pun juga bisa terbiasa dengan cepatnya kita lari. Oh, Gitu sih. Wow, iya. sangat banyak ternyata ya manfaatnya dari slow run itu sendiri, Iya, Faza. Betul ya. Oke, kita lanjut ke wifi area yang kedua nih. that you've ever seen. Oh, lady, running down to the river, taking away to the dark side. I wanna be your left hand. I love you when you're singing that song, and I got lost in my Ini ada event Osaka Marathon gitu. Nah, sebenarnya kalau dari awal kita belajar slow runners gitu ya, terus kemudian bisa nggak sih kemudian kita ikut event untuk kedepannya jadi di event maraton? Maraton kan biasanya panjang gitu ya, berkilo-kilometer gitu. Itu ada nggak Mas? Atau mungkin ada teman-teman Wonosobo yang awalnya slow run gitu, tapi kemudian ikut di maraton gitu, ada nggak? Ada, Mbak. Jadi kalau sebenarnya maraton sendiri itu kan nama eventnya dan perlombaannya. Tapi itu sekarang karena lari itu sudah menjadi kayak hobi dan pola hidup, jadi mereka membagi kelas-kelasnya. Oh gitu. Jadi dimulai dari 5 kilo.
10 kilo, half marathon itu 21,195. Terus nanti yang full marathon itu di 42 kilo. Gitu. Kalau anggota kita paling jauh ada teman kita yang ultra itu 50 kilo. Wow. 50 kilo dan itu di Siksorogo Lamu Ultra, Mbak. Bukan yang di darat, ya bukan yang di jalan, bukan tapi yang dia yang trail. ngetrail Lamu sampai Gunung Lamu. Nanjak. Nanjak. Wow. Keren. banget. Dan dari se-Indonesia dia bisa dari 1000-an itu nomor 12 atau 13 gitu. Wih, luar biasa. Iya. Iya, Wonosobo. Wonosobo, Faza. Iya, ini membuktikan bahwa medannya Wonosobo gitu kan, letak geografis Wonosobo yang memang menanjak gitu, Naik turun, dibuktikan ya. gitu kan, dan akhirnya bisa gitu ya. Nomor Berarti 12 secara loh, keren loh. langsung, apa Indonesia. ya? Komunitas Sloran itu juga menciptakan apa ya, atlet-atlet gitu. Wah, ya. itu kalau itu susah sih, Mbak. Jangan gitu. Tapi kita cuma menjembatani hobi Iya. lah. Iya. Jangan Sebagai wadah jangan aja. wadah latihan bareng. Kalau prestasi gitu ya memang apa ya, nggak kita jangan Iya, sana sih, oke. cuma wadah aja Oh, sih. intinya gitu. wadahnya ya wadah teman-teman yang hobi Iya, lah. hobi Gitu. aja. Kalau Hobi. nanti toh mereka nanti dapat prestasi ya berarti Iya, itu betul. mungkin Itu salah individu satu secara- prosesnya Ya, gitu ya. prosesnya. Oke, wow, tepuk tangan dulu dong untuk teman-teman. Oke, dan sudah ada banyak hal yang kita ketahui soal Slow Runners Wonosobo, prestasinya, terus kemudian apa yang mereka lakukan dan gimana cara teman-teman gabung gitu. Selanjutnya kita pengen asik-asikan ya Hersa ya. Wow, apa tuh? Apa tuh? Oke, kita masuk ke segmen main bareng. Oke, ini dia Aleca. Halo. Selamat datang di Main Bareng. Oke. Ketemu lagi hari ini bareng sama Alica Caca. Ya kebetulan Cacanya lagi bertugas. Oke. Jadi digantiin sama Ali dulu. Sudah siap untuk bermain kakak-kakakku? Sudah. Ngomong-ngomong seperti membentuk tangga ya posisi duduknya ya, luar biasa. Sangat terencana sekali. Ya, ini menunjukkan sudah ada chemistry di antara keempatnya. Wih, Wah, siap karena dong. pas banget kita berempat akan bermain dengan adu chemistry. Oke, jadi nanti akan ada kata-kata bergantian dan masing-masing sudah punya alat perang yang dipegang itu, ada kelompok putih dan kelompok biru. Siap-siap karena nanti tiap yang kalah akan dapat 1 kali coretan. Ya, itu level 1. Oke. Pertanyaan kedua jadi 2 coretan. Wow. Pertanyaan ketiga jadi 3 coretan. Ya, kebetulan hari ini ada 1000 pertanyaan. Waduh. Dia cuci muka ya. Ya, aman, itu body painting jadi bisa dihapus nanti sewaktu-waktu, tapi ada peraturan tambahan tidak boleh dihapus selama 2 kali 24 jam. Enggak ya. Peraturan Nah, macam apa itu? siap ya? Siap. Oke, untuk yang pertama silahkan Kak Hersa dan juga Kak Dipta boleh menunduk menutup mata. Oke. Boleh, karena cluenya akan kita kasih. Silahkan Kak Fazia dan juga Kak Adi untuk melihat cluenya. Sudah jelas ya? Ingat, tidak ada gerakan tambahan, tidak boleh persamaan kata dan juga translate. Ya. Satu kata aja. Satu kata. Oke, sudah boleh diturunkan. Nah, ingat ya, cluenya cuma 1 kata, jawabannya juga 1 kata. Oke, boleh melihat lagi ke depan? Boleh akronim nggak? Enggak. Sinonim akronim nggak bisa ya? Tidak bisa ya. Oke, kita mulai dari tamu duluan ya. Tamu dulu silahkan Kak Adi, 1 kata. Kipchonge. Wah, itu Lari. bahasa mereka. Apa? Lari. Lari, betul. Mohon bisa dijelaskan apa itu kata-kata itu? Kipchonge. Kipchong itu apa? Apa itu? Atlet. Atlet Oh, lari. keren. Tepuk tangan dong. Ayo bisa. Lanjut. Oke. Yuk. Oh, mohon maaf, senjatanya sudah berlaku ya. Oh gitu. Baik, sini saya coret yang menang. Iya, ya kalah. Oh yang kalah. Oke, boleh. Yang kalah. Mau coret yang mana, Mas? Silakan. Tangan. Langsung. Tangan kan? Boleh langsung coret. Langsung coret. Muka dulu. Oh, Kalau muka muka. udah penuh baru ke tangan. Kalau tangan udah penuh, Semuanya ya Mas berarti. Semuanya. Aku ya, juga. masing-masing coret satu-satu. Ini kayaknya ada unsur dendam ya. Kayaknya ya. Kolek apa gitu? Ya, peraturannya cuma sekali goresan. Tapi Oke. goresannya mau 1 kilo. Panjang. Ayo silakan. Jadi
Oke. Mbak, maaf ya. Maaf ya, Ya, Mbak. oke. Agak tebel ya. Yuk. Kalau bisa hostnya kalah yang banyak ya. Iya, betul. Oke. Oke. Gantian ya Kak Fazal, silahkan menutup mata dan menunduk, dan juga Kak Adi. Nah, Kak Irsa dan juga Kak Dita silahkan lihat. Cluenya adalah tahu? Oh, Oke ya. oke. Oke, silahkan boleh diturunkan. Kak Fazal dan juga Kak Adi boleh menghadap ke kamera lagi. Tadi tamu dulu, sekarang host dulu. Silahkan dari Kak Irsa. Satu kata. Memasak. Tetot, Kompor? belum ya, belum. Oke. Awas gerakan tangan ya. Silahkan Kak Dita dilanjutkan. Sop. Kuah. Tetot, Masak sop, belum ya. Apa aja tadi? Masak, sop. sop. Oke. Lanjut Kak Irsa, satu kata. Alat. Oh iya, tahu. Tetot. Waktunya. Silahkan dilanjut lagi. Satu kata. Jarang. 5. Panci. Kenapa ya? Soalnya kalau air panas kan 2 kata. Iya bener. Jarang. Oh iya. Iya, Bang. Itu tadi alat itu udah bener banget ya. Aku mau kasih clue tadi cawet gitu doang. Kan dusun cawet gitu loh maksudnya. Kan banyak panci. Nggak masuk juga, nggak masuk juga. Nggak masuk juga. Biasanya sendiri. Oke, yuk. Oke kan? Oke, coretan selanjutnya. coret lagi? Oke. Iya dong. Sepertinya tim putih tidak berguna ya coretannya ya. Ini apa ya? Makanya aku minta warna merah gitu loh. Biar menyala. Biar menyala. Oke, silahkan boleh langsung dicoret. Satu kali kan? Iya. Ya, satu kali. Yang panjang. Yang kasihan Mas, kasihan saja. Oh, kasih. Berhubung Mbak orang kertek kan, Iya. sama orang kerteknya. kertek. Ya wes, Ya, ya. ayo Mbak. Betul. Yang Oh, sana, gantian ya, oke. gantian, oke. Oke. Boleh. Oke, siap-siap clue selanjutnya. Kembali lagi ke Kak Hirsa dan juga Kak Dita untuk bisa menunduk dan menutup mata sebentar ya. Selanjutnya clue-nya adalah gampang ya. Oke, silahkan boleh diturunkan. Kak Hirsa, Kak Dita silahkan. Boleh bersiap. Dimulai dari tamu lagi. Satu kata. Asri. Wonosobo. Luar biasa. Tim kreatif sengaja nih Mbak. Ngajarin kita. Kasih bocoran kan tadi kan? Gak ada. Sepertinya kalian berdua kurang ngopi bareng ya. Kagak ada chemistry-nya. Iya nih, aduh gimana? Aduh, ya boleh coret lagi. Oh, cantik ya, Oke. makasih loh. Coba ya. Ingat ya, satu kata ya. Satu kata. Oke, kata-kata selanjutnya masih ada. Gantian lagi, Kak Hirsa dan juga Kak Dita yang akan main. Jadi, Kak Maza, silakan boleh. Clue selanjutnya. Oke. Bisa ya, boleh Maza ya? persiapan Yuk, Kak bisa Maza ya. tadi. Saya. Kita mulai dari host dulu. Enggak. Udah disuruh buka belum nih? Belum. Ya Allah, diganti aja tuh Mbak. Udah lihat belum? Enggak lihat sih. Kita Kan tadi sudah bilang gitu. Gimana? Ganti. Nggak apa-apa. Yuk. optimis dia. Optimis. Belum lihat. Optimis satu kata kan? Oke, satu kata. Pasang. Ayo. Emang harus ngotot. Ini biar ada chemistry. Chemistry-nya. Emang udah jawabannya di mana? Sekolah. Seragam? Oke. Belum, silahkan Kak Dita tambah satu kata. Buku. Pelajaran. Salah. Oke, aku masih optimis. Mengecoh ya. Lanjut Oke, lagi, Kak Dita. bismillah, Satu yuk. kata. Bentar nih buka dulu nih. Jangan jumawa, Pak Zaza. Oh iya. Siap ya? 5, Mm. 4. Sabar. Punya, enggak. Enggak bisa ya? 5, Apa? 4, Ayo cepet. 3, SMA.
5, Susah tuh. Satu kata tuh susah. 2, 1. Tetot belum betul. Oke. Boleh lanjut. Kayu. 5. Papan tulis? Belum. Oke. 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 Langsung ya. Duduk. Oh iya. Udah jawab. Belum tepat. Lanjut ya. Ingat ya. Itu sudah sangat gampang sekali. Oke. Oke, ini bebas ya. Kak Dita, silahkan. Tiduran. Bangku. Bangku sekolah. Oh gitu. Kayu kan? Kayu tadi. Kayu. Oke, silakan boleh. Ya. Dijawab lagi. Soalnya di sekolahnya Faza dulu nggak pernah ngomong kata bangku. Beralaskan tanah. Luar Aduh, biasa. luar biasa ya. Udah komplit nih. Udah Komplit ya. 4 kali permainan, 4 kali nggak bisa jawab ya. Mantap memang. Oke, 1 kali lagi. Satu kali lagi Yuk bisa yuk Faza. Ya. Aku nggak mau jumawa, aku kalah paling habis ini. 1 kata terakhir, silahkan. Boleh Siapa? tutup mata dulu. Siapa yang tutup mata? Ya, Kamu Mbak sih? Yang barusan kasih yang barusan. Oke. Desa Desa sama sama kita. kita. Ya. Katanya adalah. Aduh. Oke. Sudah. Boleh diturunkan dulu. Saya. Siapa yang milih Oke, katanya? Kak Hirsa dan juga Kak Dipta. Gimana kok kayaknya Boleh pesimis bersiap? banget. Kak Dipta tidur. Udah. Udah. Terhipnotis saya. Oke. Oke, siap. Kita mulai dari tamu lagi ya. Tadi 1 kata. Mandalika. Lombok. Salah. Oke. Bisa ya Faza ya? Heeh. Iya. Tadi kan Mandalika ya, Mandalika. Oke. Bisa ya Faza? Satu kali kesempatan kita. 5, Ayo Faza. 4, Tetap bingung. 2, 1. Tetap. Udah habis. Udah ini, udah kasih belum? Udah habis waktunya, udah tetot. Sengaja. Sengaja. Kelamaan. Sengaja mengalahkan. Oke. Sengaja. Sengaja. Boleh lanjut. 5. Sentul. Balapan. Belum. Oke ya. Apa tadi? Sentul. Sentul. Terus Mandalika. 3, Jalan. Lokasi. Stadion. Stadion. Paling Stadion. Kok stadion? Ya, betul. Dia kayaknya nggak tahu katanya sih, nggak tahu soalnya. Lanjut lagi. Iya, tahu. Tadi kan Mandalika, Sentul. Sentul, Jalan. Lokasi. lokasi, 5, balapan. 4, 3, 2, Apa ya? 1. Tetot. Oke, sudah sangat jelas sekali ya. Dia nggak tahu soalnya. Dia nggak tahu soalnya. Bentar. Oke. Heran Mungkin deh. ini oke. Kita untuk berpikir namanya dulu. 5, Browsing dulu. 4, Orang dia belum kasih clue. Rosi. Udah sama aja dia nggak tahu. Ya aku tahu tapi namanya apa? Dia nggak tahu namanya soalnya. 5, 4, Sumpah lupa. 3, Tahu. Aku nggak tahu yang 2, dimaksud. 1. Tetot. Oke. One more. One more. Jalan. Sentul. Listrik. Motor. Udah tahu belum namanya? Belum tahu. Dia nggak tahu namanya, Kak. Lupa. Resiko ya. Yo. Boleh lanjut yuk. Terus Nama kan orang boleh? Boleh nama Yuk. orang. Ingat ya. Ini nama orang loh, nama orang ya, nama orang. Sir. Nama orang nih, nama orang boleh kan? boleh. Kasih. Salah. Salah. Ki, itu nama Sentul, Mandalika, Jalan, Balapan, Sir ya. Kuat.
Kuat. 3. Masa MotoGP? Terakhir. Kalau habisnya gimana? Ingat tadi. Clue aku yang terakhir aja. Clue aku yang terakhir ditambah ini. 5, Diam. 3. Nggak ngerti. Udah paling gampang loh. Oke. Oke ya. Lanjut masing-masing satu clue terakhir yuk. Menyerah. Satu kali lagi terakhir silakan. Udah paling gampang loh. Nama tempat balapan Mandalika, Sentul. Sir, Kuat, Oh. Oke. Sepang. Sirkuit. Luar biasa, boleh langsung coret lagi ini 1%. Mantap. Nggak ada chemistry-nya nih. Kita nggak berchemistry sama sekali nih. Aduh. Udah pasrah aja lah. Maaf ya Mbak. Ya. Tepuk tangan dong. Keren banget ya. Ini nggak ada fungsinya nih. Nggak ada fungsinya nih. Gak apa-apa ya, memang kalian selalu kalah di permainan itu ya. Gak apa-apa. Tetap semangat. Jangan lupa ngobrol. Kalian masih berteman kan? Masih ya? Oke ya. Terima kasih untuk gamenya dan kita akan ketemu lagi di game-game yang lain. Luar biasa banget ya. Seru banget ya. Seru banget. Apalagi yang terakhir nih. Udah nggak bisa emang ya. Emang nggak tahu ya gimana lagi ya. Tahu Kak Faza, tapi Heeh. lupa namanya gitu loh. Iya. Ada Rossi, ada Mandalika, tapi aku lupa namanya. Itu tempat apa? Itu Betul. tapi nggak bisa berpikir. Gitu loh. Sudahlah, nggak apa-apa kita mengaku kalah ya, nggak apa-apa ya. Kita balas besok. Ya. Soalnya kan nggak boleh ambis. Iya, ya, kita Kak. balas besok di jalan waktu Selasa malam gitu. Kalau lihat hijau-hijau langsung priet. Takut banget hati-hati ya. Para anggota Sulan. Oke, terima kasih Mas Dipta dan juga Mas Adi Terima yang kasih, sudah terima main kasih ke juga. studio PW Kreatif. Semoga lancar terus dan Amin. semoga terus terus semakin banyak anggotanya, Amin. semakin konsisten. menyenangkan, semakin konsisten gitu. Asik banget dan mohon maaf nggak bisa kita coret. Pasti udah kita coret ya. Udah pengen banget gitu ya. Iya, dan terima kasih banget buat teman-teman yang udah mendengarkan dan juga sudah menonton. Kita mau ngingetin lagi sebelum kalian close dan juga komentar. Silakan untuk langsung follow dulu Instagramnya di @pwkreatif dan juga di @pesona_fm Wonosobo. Ada juga official Wonosobo TV dan jangan lupa tonton Copy Paste setiap hari Senin jam 3 sore di YouTube official Wonosobo TV. Terus versi audionya di mana, Faza? Iya, versi audionya teman-teman bisa lihat di 92,1 FM setiap hari Minggu jam 8 pagi. Jangan sampai ketinggalan karena kita akan ada episode yang selalu menarik ya. Iya, akan ada selalu gestar yang menarik-menarik Betul. gitu, yang mungkin teman-teman belum tahu jadi tahu gitu ya, Betul. Faza. Oke. Terima kasih sekali lagi, Ya, Mas makasih. Dipta dan juga Terima Mas kasih. Adi. Makasih juga udah diundang ke sini. Oh, Ya, Jangan kapok ya. Boleh Kita kapan kesini, kapan-kapan. kita tunggu di alun-alun tiap hari Minggu. Berat nih, agak Ya, berat. silakan yang mau mewakili ya. Yang mau mewakili ya. Dan akhirnya kita harus pamit, sampai jumpa di episode yang lain dalam sajian Copy Paste. Jangan lupa di